dan PLTN Bangladesh. Ini catatan Pak Markus Wauran. Menarik. Begini. Menarik untuk menulis PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir Bangladesh saat ini. Karena pertama, Bangladesh pernah belajar soal nuklir di Indonesia dengan pihak Batan. Sekarang telah dilebur ke dalam BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Namun, Bangladesh lebih dulu membangun PLTN, sedangkan Indonesia jalan di tempat sampai saat ini. Bahkan mengalami kemunduran, baik persiapannya maupun semangatnya. Murid, yaitu Bangladesh, lebih maju dari guru, yaitu Indonesia. Kedua, berlangsungnya peresmian PLTN pertama di Turki pada tanggal 27 April 2023, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan menyaksikan secara virtual pengisian perdana elemen bahan bakar nuklir ke PLTN pertama Turki. Dari total 4 unit PLTN yang dibangun oleh Rosatom, perusahaan raksasa nuklir Rusia dengan anggaran 20 miliar US dollar. PLTN ini terletak di Akuyu, Provinsi Mersin, bagian selatan Turki. Tipe reaktornya adalah VVER atau PWR, masing-masing dengan kapasitas 1.200 megawatt elektrik. PLTN Unit 1 Turki ini mulai dibangun tahun 2017, bersamaan waktu dengan pembangunan Unit 1 PLTN Bangladesh. PLTN Unit 1 Turki ini direncanakan selesai dan beroperasi pada tahun 2023, sebagai hadiah bagi peringatan 100 tahun kemerdekaan Turki, dan rencana tersebut terwujud dengan peresmian di atas. Diketahui bersama, Turki adalah anggota NATO, North Atlantic Treaty Organization, di mana organisasi ini terdiri dari 30 negara Eropa dan 2 negara non-Eropa, yaitu Amerika Serikat dan Kanada. Dalam perang Ukraina-Rusia, NATO dengan sponsor utama Amerika Serikat mendukung Ukraina. Namun Presiden Turki Tayyip Erdogan memiliki hubungan erat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan tidak memusuhi Rusia, bahkan berbeda sikap dengan negara NATO lainnya terkait perang tersebut. Hubungan baik antara lain terbukti dengan peresmian PLTN Unit 1 tersebut di atas. Di Finlandia, Rosatom juga sedang membangun PLTN, tapi kemudian pada awal 2022, secara sepihak Finlandia mengakhiri kontrak dengan Rosatom. Akibatnya terjadi saling menggugat yang dimulai oleh Rosatom dan kemudian dibalas oleh Fennovoima, perusahaan Finlandia yang menangani PLTN. Gugatan Rosatom disebabkan karena pemutusan kontrak secara sepihak oleh Finlandia. Apakah penyebab pemutusan kontrak secara sepihak oleh Fennovoima karena perang Rusia-Ukraina? Menarik untuk disimak. Perlu diketahui, Finlandia anggota NATO yang mengikuti sikap NATO mendukung Ukraina. Bangladesh telah membuat kemajuan luar biasa di sektor energi selama beberapa dekade. Pada tahun 2015, hanya 77,9% penduduk yang memiliki akses listrik, yang meningkat menjadi 93,5% pada tahun 2020, selama 4 tahun terakhir. Saat ini, 65% dari total listrik yang dihasilkan dari gas alam, 25% dari bahan bakar cair, 2% dari batu bara, 5% dari daya impor, dan hanya 3% dari sumber energi terbarukan. Bangladesh Power Development Board (BPDB) melaporkan bahwa kapasitas pembangkitan listrik mencapai sekitar 20.000 megawatt dan daya dihasilkan sebesar 13.000 megawatt pada tahun 2019 sampai 2020. Diperkirakan kapasitas produksi listrik akan meningkat menjadi 21.000 megawatt pada tahun 2025. Meskipun pembangkit listrik di Bangladesh telah meningkat selama beberapa dekade terakhir, infrastruktur yang memadai untuk kelancaran pasokan sumber energi primer sangat diperlukan untuk memenuhi permintaan listrik yang terus meningkat. Karena itu, Bangladesh melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan investasi energi ramah lingkungan
yang diperlukan untuk lebih mengembangkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Ketergantungan pada pembangkit listrik berbasis minyak yang mahal meningkatkan biaya listrik di Bangladesh. Apalagi berkaca pada krisis minyak yang terjadi pada tahun 1973 dan 2008. Dengan kenaikan harga yang berakibat terjadinya krisis energi di berbagai negara karena harga yang melambung. Akibatnya sangat penting bagi Bangladesh untuk menetapkan strategi diversifikasi energi yang sesuai dengan pasar energi dunia. Diversifikasi adalah strategi ketahanan energi dengan mempertimbangkan peningkatan jumlah energi primer yang sesuai. Diversifikasi energi dengan memasukkan berbagai sumber rendah karbon berkelanjutan membantu pembangunan ekonomi negara dan perlindungan lingkungan. Pemerintah menetapkan untuk menghasilkan 5% dari total permintaan listrik Bangladesh dari energi surya pada tahun 2015 dan 10% pada tahun 2020. Dengan data-data ini, maka tujuan yang dirujuk dalam strategi energi berkelanjutan Bangladesh belum tercapai. Karena itu, pemerintah Bangladesh merencanakan untuk memproduksi 40 gigawatt energi terbarukan pada tahun 2041. Namun, untuk membangun energi terbarukan untuk memenuhi target tersebut menghadapi berbagai kendala, baik investasi dari luar, kondisi alam, kondisi objektif dalam negeri, dan faktor-faktor lain. Juga belajar dari pengalaman sejarah seperti krisis minyak tahun 1973-1974, akibat negara-negara Arab pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, mengembargo negara-negara pendukung Israel dalam perang Yom Kippur. Yang kedua, krisis minyak tahun 1979 karena revolusi Iran, di mana Iran sebagai penghasil minyak anggota OPEC terganggu pasokannya. Yang ketiga, krisis minyak tahun 2007 sampai 2008 karena krisis kredit perumahan di Amerika Serikat yang telah memperlemah nilai dolar yang mendorong naiknya harga minyak mencapai 147 US dollar per barel. 4. Terjadi pemadaman listrik pada November 2014, di mana sekitar 70% wilayah Bangladesh mati listrik selama hampir 10 jam. Bertolak dari kenyataan dan pengalaman di atas, maka Bangladesh mengambil keputusan untuk membangun PLTN sebagai bagian penting dalam diversifikasi energi. Bangladesh saat ini sedang membangun 2 unit PLTN generasi 3+, dengan tipe VVER atau PWR masing-masing berkapasitas 1.200 MW elektrik dengan biaya keseluruhan 12,65 miliar US dollar. Yang juga dibangun oleh Rosatom sama dengan Turki. Unit 1 dibangun sejak 2017 dan rencana selesai atau beroperasi akhir tahun 2023. Dan unit 2 dibangun sejak tahun 2018 dan direncanakan selesai atau beroperasi tahun 2024. PLTN tersebut dibangun di Rupur, di Upsaila Ishwardi, distrik Pabna, Bangladesh. Pembangkit listrik ini terletak di tepi sungai Padma, sekitar 87 mil atau 140 km di sebelah barat ibu kota Bangladesh, di Dhaka. Untuk mendukung keberhasilan proyek ini, maka pada awal Maret 2018, Rusia, Bangladesh, dan India menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding trilateral untuk membangun proyek konstruksi pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN Rupur, Bangladesh. MOU dilakukan oleh BUMN Nuklir Rusia Rosatom, Kementerian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bangladesh, dan Departemen Energi Atom India. Memorandum tersebut ditandatangani oleh Wakil Direktur Jenderal Hubungan Internasional Rosatom, Nikolai Spassky. Sementara itu, mewakili Bangladesh dan India adalah Saiful Haq selaku Duta Besar Bangladesh untuk Rusia, serta Pankaj Saran selaku Duta Besar India untuk Rusia. Memorandum tersebut mengatur pembagian kerja antara Rusia dan para pakar di India dan Bangladesh. Ketiga negara akan bekerja sama di bidang pelatihan karyawan, pertukaran pengalaman, serta dukungan konsultasi untuk memastikan pembangunan PLTN berjalan dengan lancar. Perusahaan-perusahaan dari India bisa terlibat dalam pekerjaan konstruksi serta penyediaan bahan dan peralatan dari kategori non-kritis untuk keperluan proyek ini. Karena India memiliki pengalaman dalam pembangunan PLTN,
di mana PLTN pertama India beroperasi pada 1 April 1969 dengan nama Tarapur 1, berlokasi di Boisar. Saat ini, India memiliki 19 unit PLTN yang sedang beroperasi dan 8 unit sedang dibangun. Di samping juga India dan Bangladesh ada hubungan sejarah pertemanan yang erat. Dalam kerjasama trilateral ini, Rosatom menugaskan JSC Atomstroyo Export, bagian dari divisi Reknik Rosatom, sebagai kontraktor proyek. Ruang lingkup kerjanya meliputi desain, produksi, dan penyedia peralatan, konstruksi, instalasi, startup, dan commissioning. Berhubung SDM yang ahli nuklir sangat minim di Bangladesh, maka ASE Atomstroyo Export saat ini giat melatih tenaga ahli Bangladesh sebanyak 1.120 tenaga ahli dan 350 pegawai tambahan. Dalam perjalanan pembangunan PLTN ini, maka berbagai masalah muncul seperti keterlambatan konstruksi, COVID-19, lonjakan ongkos pembangunan akibat antara lain perang Rusia-Ukraina, dan lain-lain. Syaiful Islam, guru besar ilmu nuklir di Massachusetts Institute of Technology, MIT, Amerika Serikat, mengatakan analisanya menunjukkan pembangkit listrik di Ropur tergolong kompetitif dari segi komersial dibandingkan tenaga listrik, tenaga minyak, atau energi terbarukan. Namun begitu, dia pun mewanti-wanti terhadap lonjakan ongkos akibat keterlambatan proyek. Akibat masalah-masalah tersebut, maka pemerintah Bangladesh berpendapat bahwa PLTN Unit 1 tidak akan rampung sesuai jadwal, yaitu akhir 2023. Akibatnya ada sebagian masyarakat pesimis akan keberlanjutan proyek ini. Namun Alexei Deri, manajer proyek Atomstroyo Export Rosatom, menjamin bahwa PLTN pertama ini akan berlangsung sesuai jadwal. Walaupun diakui, kelancaran proyek ini tergantung pada banyak faktor dan tidak semua berada dalam kuasa mereka. Namun, sampai sekarang pembangunan proyek ini tetap berlangsung dan tidak ada tanda-tanda keterlambatan, apalagi pembatalan. Apalagi pada Oktober 2022, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, menegaskan bahwa Rusia akan memasok bahan bakar nuklir baru ke PLTN Ropur tersebut. Dan Rosatom akan merayakan kedatangan bahan bakar nuklir tersebut di Bangladesh. Pernyataan ini menandakan bahwa PLTN tersebut akan mulai beroperasi sesuai jadwal, yaitu akhir 2023. Risiko yang terburuk adalah penundaan penyelesaiannya, yaitu awalnya direncanakan akhir tahun 2023 akan beroperasi atau tertunda pada tahun 2024. Pada 17 April 2023, Uttam Kumar Karmakar, pejabat senior di Divisi Hubungan Ekonomi Bangladesh, mengatakan bahwa Bangladesh dan Rusia telah sepakat menggunakan mata uang Cina Yuan untuk melunasi pembayaran 2 unit PLTN yang sedang dibangun Rosatom. Proyek senilai 12,65 miliar US dollar, 90% diantaranya dibiayai melalui pinjaman Rusia yang dapat dilunasi dalam waktu 28 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun. Dalam perkembangan situasi intern maupun ekstern dari Bangladesh sejak pemilihan pembangunan PLTN sampai saat ini, maka PLTN bagi Bangladesh sangat tepat karena beberapa fakta sebagai berikut. Pertama, pada Oktober 2022, setidaknya 130 juta warga Bangladesh mengalami pemadaman listrik. Insiden ini terjadi akibat kegagalan jaringan listrik yang melanda negara tersebut. Berdasarkan keterangan perusahaan listrik negara, Power Development Board, lebih dari 80% wilayah negara itu mengalami mati listrik setelah pukul 14 waktu setempat. Pemadaman listrik yang parah ini sudah beberapa kali melanda Bangladesh baik sebelum maupun sesudah pembangunan PLTN. Sehingga dengan hadirnya PLTN diharapkan tidak akan terjadi lagi pemadaman listrik, apapun penyebabnya. Kedua, pembangkit listrik yang sangat bergantung pada sumber daya fosil apalagi diimpor sangat rawan terjadi krisis energi, baik karena lonjakan harga maupun karena perang, sebagaimana dialami banyak negara karena perang Rusia-Ukraina. Sehingga kehadiran PLTN ini, ketergantungan pada bahan bakar fosil makin berkurang dan tidak dominan lagi. Ketika dengan ditetapkannya energi nuklir sebagai energi hijau oleh Uni Eropa pada bulan Februari 2022,
Maka kelompok yang anti PLTN dengan menggunakan isu PLTN tidak ramah lingkungan tidak akan berkembang di Bangladesh. Keempat, makin bertambahnya SDM nuklir Bangladesh baik kualitas maupun kuantitas sekaligus memiliki pengalaman dalam membangun dan nantinya mengoperasikan PLTN dengan biaya murah karena semuanya ditangani oleh Rosatom. Dengan fakta-fakta di atas, maka bila awalnya Bangladesh belajar nuklir dari Indonesia, sekarang sebaliknya Indonesia belajar dari Bangladesh. Khususnya dari segi semangat, keberanian, mengambil keputusan, komitmennya pada kepentingan nasional secara utuh dan bulat di atas kepentingan kelompok. Kematangan politik dari para pemimpin Bangladesh dalam keputusan membangun PLTN. Karena tidak ada gejolak politik yang berarti dan menggema sehingga menimbulkan pro dan kontra atas kehadiran PLTN di negaranya. Bagaimana nasib PLTN di Indonesia? Masyarakat pendukung PLTN di Indonesia jangan banyak berharap, apalagi menjelang pemilu 2024, PLTN pasti dilupakan. Semoga ada capres nanti secara terbuka mengatakan bahwa jika dia terpilih presiden dalam pilpres nanti, maka dia akan bangun PLTN dengan prioritas utama. Kalau ada capres yang punya komitmen yang kuat dan utuh seperti itu, apakah masyarakat HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, pilih capres tersebut? Ya tentu terserah pilihan Anda. Demikian catatan dari Pak Markus Wauran, kiranya bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.